Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarinya Berita Sarita. Kali ini kita menyoroti film besutan NU ini ya. My Flag Merah Putih versus Radikalisme. Ini sudah ditayangkan di NU Channel di YouTube ya. Untuk memperingati Hari Santri 26 Oktober lalu dan langsung panen kritik begitu. Mengapa? Karena di film ini sejatinya sih ingin menunjukkan cinta kepada merah putih, tapi ada adegan yang membuat banyak kritik. Karena di sini ada adegan menunjukkan sekumpulan santri ya ingin mempertahankan merah putih dari kelompok radikal. Siapakah kelompok radikal itu? Bukan komunis dengan bendera Palu Arit, bukan. Kelompok radikal di sini digambarkan sekelompok wanita dan pria yang celana cingkrang, wanitanya bercadar, begitu. Inilah yang kemudian menjadi kritik karena di situ terjadi pertarungan antara kelompok santri yang ingin mempertahankan merah putih dan yang digambarkan radikal itu, pertarungan sampai fisik lengkap dengan silat-silat begitu deh. Dan kemudian yang paling membuat yang sampai oh my eyes adalah ada adegan seorang wanita berjilbab merampas cadar kelompok tadi itu dan kemudian membuangnya di tanah. Nah, ini adegan yang menurut banyak pihak sangat tidak patut begini. Kalau saja film ini bukan buatan NU, tentu saya anggap hanya ini adalah film murahan, nggak perlu dibahas begitu ya. Tapi ini karena produksi ormas besar di Indonesia yang tentunya perlu kita bahas kali ini. Untuk itu saat ini sudah hadir Profesor Azumardi Azra. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemudian topiknya berubah ya. Topiknya berganti. Oh bukan, tadi tuh My Flag tadi tuh, Prof. Tadi tuh yang pendemo ya? Iya. Ya nggak apa-apa sih, tapi tadi saya nyiapin yang lain yang mengenai berkurangnya kebebasan. Nah, ya gampang lah Prof, nanti disambung-sambung. Tapi udah nonton nggak filmnya, Prof? Saya menonton sebentar, tapi kemudian berhenti, ya kan? Kenapa berhenti, Prof? Sebentar saja. Ya kurang nyaman aja melihatnya. Sama ya, saya juga. Jadi walaupun saya kemudian nggak, ya memang representasi di situ itu saya kira kurang pas. Yang pertama kalau kelompok radikal ya digambarkan sebagai pakai celana cingkrang atau pakai cadar itu tidak selalu gitu. Karena kalau kita lihat kelompok radikal dan kadang-kadang dari radikalisme menjadi terorisme ya, kelompok teroris itu juga pakainya biasa-biasa aja, tidak harus pakai cingkrang, tidak harus pakai cadar ya, walaupun pakai cadar dan cingkrang itu asosiatifnya itu kepada misalnya secara umum itu adalah kelompok salafi ya, salafi wahabi biasanya segitu ya. Salafi wahabi itu memang memandang bahwa Nabi Muhammad dan para sahabatnya itu dulu pakai celana cingkrang kayak begitu, jadi ya harus begitu juga. Nah, cuma kan tidak selalu Salafi Wahabi itu kemudian menjadi kelompok radikal dalam pengertian ingin mengubah NKRI menjadi khilafah atau menjadi daulah Islamiyah, kan tidak selalu. Ada orang yang kemana-mana itu dia selalu misalnya memakai siwak gitu, di mulutnya itu siwak terus yang dia pakai. Karena mereka yakin sekali bahwa zaman Nabi dulu, para sahabat, ya mengunyah siwak itu, menggigit-gigit siwak itu kemana saja gitu. Nah, tapi mereka tidak ada hubungannya dengan radikalisme, ya cuma ingin menganggap bahwa itu saja ya. Nah, kemudian yang pakai cadar, ya, yang pertama cadar itu ya tentu saja saya kira terutama di lingkungan NU lah menganggap bahwa cadar itu tidak ada landasan keagamanya, nggak ada ayat Al-Qur'annya, nggak ada hadisnya, nggak ada. Jadi oleh karena itu ya asosiatif dengan kekerasan, radikalisme, walaupun dalam prakteknya yang memakai cadar itu ya bukan
bukan hanya mungkin kelompok yang kemudian radikal dalam pengertian tadi yang saya sebut sebagai ingin mengubah Indonesia menjadi khilafah, bukan, tapi juga kelompok-kelompok yang sebetulnya kelompok yang damai ya, damai, peaceful, misalnya apa jamaah tabligh. Tabligh itu lebih ke dakwah saja. Cuma kalau kita lihat perempuannya, ya Ya, ini tampaknya terganggu ya, Prof. Nanti saya kembali lagi ke itu Prof. pakai cadar semua itu, ya pakai. Hmm. Kenapa suaranya nggak merekam? Enggak, bukan nggak berekam, putus tadi. Lanjut, sudah clear lagi nih, Prof. Ya, jadi kalau yang pakai cadar, cadar itu tidak harus mereka yang berpaham radikal atau kemudian menjurus kepada radikalisme ya punya ideologi ingin mengubah Indonesia menjadi daulah Islamiyah atau khilafah. Enggak, kelompok dakwah ya, dakwah yang hanya dakwah saja, jamaah tablighi itu kan kerjanya cuma dakwah saja, agresif. Dakwahnya itu agresif, door to door ke rumah orang Islam, menyuruh orang Islam pergi ke masjid misalnya. Itu perempuannya juga pakai cadar semua. Ya. Cadar semua. Tentunya pasti banyak pihak yang tersinggung ini ya, karena semacam generalisasi ya dan mendiskreditkan wanita bercadar dan yang bercelana cingkrang begitu ya, Prof ya. Ya memang kalau saya sih ya sedapatnya jangan, kalau saya sih nggak setuju dengan cadar. Kalau saya di pasca UIN itu, kalau ada, saya dari awal tuh bilang kalau ada mahasiswi yang pengen pakai cadar, jangan ngambil kelas saya nggak mengizinkan pakai cadar. Ya, tapi ya Anda boleh pakai cadar, tapi jangan di kelas saya, itu aja. Karena saya tidak pernah tahulah bahwa itu lebih budaya Arab daripada ajaran Islam, Al-Quran, hadis. Kalau Anda mau, ya silakan mau pakai jilbab, ya saya oke-oke aja, nggak ada masalah. Senang aja. Tapi kalau pakai cadar, Anda melihat saya nggak melihat Anda, wajah Anda nggak terlihat saya, ya kan. Jadi oleh karena itu ya jangan pakai cadar lah. Kalau Anda nggak nggak mau cadarnya dilepas, ya nggak usah ngambil kelas saya, ya nggak apa-apa gitu. Ya, tapi tentunya banyak orang yang berbeda pendapat begitu ya, dan kita seharusnya menghargai saja perbedaan pendapat itu ya, Prof ya. Iya, ya itu aja. Saya kasih pilihan aja, ngikut kuliah saya atau tidak ngikut kuliah saya. Kalau mau ikut ya harus mengikuti ketentuan saya. Ketentuan saya harus melihat wajahnya, ya kan. Harus lihat ekspresinya. Ya kalau dicadari ya gimana melihat ekspresinya, ya kan. Ya silakan kalau nggak mau begitu ya ambil mata kuliah yang lain, dosen yang lain, nggak apa-apa. Baik, ya. Selanjutnya ini ada juga Mustafa Nahrawardaya ini ya, aktivis Muhammadiyah. Sebenarnya saya tadi juga menghubungi beberapa dari NU ya, ada Holil Nafis, tadi sudah saya kontak, tapi kebetulan beliau ada acara, Mas Duki Baidowi, Asrorun Niam Soleh juga sama, ada halangan, jadi hari ini tidak ada yang dari NU ya. Ini aktivis Muhammadiyah, silakan ini Mustafa. Ya, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Saya ketemu anak profesor di waktu takziah almarhum Baghdad Effendi. Saya baru kenal juga tuh. Aku anaknya Pak Azra, baru tahu. Oh iya. Mbak Rahma, sebenarnya film ini maksudnya itu bagus sebenarnya itu. Secara substansi itu nggak ada masalah ya. Film ini menginspirasi agar setiap warga negara itu mencintai Indonesia, mencintai bendera merah putih, dan tujuannya sangat mulia sebenarnya. Kalau dari film ini kan tidak sampai 8 menit ya, 7,29 detik. Ini kan tujuannya menurut saya ya, yang saya tangkap keseluruhannya itu agar setiap warga negara menjadi nasionalis sejati. Kira-kira begitulah. Oleh karena itu dari awal sampai akhir itu, ini didominasi oleh merah putih. Bendera kain, bendera dari plastik, kemudian membeli bendera di pasar, jual beli bendera, menjahit bendera dari awal sampai akhir. Bahkan ada di situ ada kan seorang laki-laki mencintai perempuan itu, istilahnya kasarannya maharnya itu bendera merah putih. Ya, begitulah kira-kira dalam rangka memberi semangat kepada penonton bahwa bendera itu sangat penting, sangat bagus, sangat mulia dan bisa dipakai menjadi salah satu untuk membentuk nasionalis sejati di negeri Indonesia yang kita cintai ini. Kira-kira begitu misinya. Semangatnya bagus sekali. Sutradaranya, saya nggak sempat tadi melihat sutradaranya itu siapa, karena di akhir ya, ditulis kecil-kecil nggak kebaca.
Bahkan di situ menyangkut ekonomi itu bisa berjalan bangkit karena merah putih. Negara kita bisa terselamatkan dengan mencintai merah putih. Kira-kira begitu. Jadi memang bisnisnya sangat bagus sekali. Ah, ini kelebihannya banyak sekali. Hanya saja ya ada catatan ya. Kemungkinan nih sutradaranya tidak hati-hati ya, terlalu apa ya. Orang kalau saya kan mohon maaf sekali hampir semua film Hollywood saya tonton untuk yang apa namanya? Yang populer ya. Jadi kalau udah terbiasa nonton film barat, kemudian nonton film ini ya orang akan bilang ini jorok filmnya. Kenapa? Karena mungkin waktunya pendek ya. Sehingga itu sutradara itu terlalu terburu-buru. Jadi di situ ada sesuatu yang hilang ya. Misalkan seolah-olah itu seperti profesor tadi bilang, seolah-olah ya yang dimusuhin itu hanya musuh Indonesia ini. Ya, yang dikatakan di situ sebagai mengasong bendera lain ya selain merah putih itu hanya bercelana cingkrang dan bercadar itu tadi. Jadi gambarnya seperti itu. Yang pertama itu, jadi terlalu terburu-buru sehingga contohnya hanya satu, padahal musuh di negeri ini tadi Mbak Sarita bilang kan ada. Dan nggak semua yang bercadar dan celana cingkrang itu menjadi musuh juga, begitu kan seperti kata Prof tadi. Seandainya mau sutradara ini mau merangkum semua musuh menurut stigma dia loh ya, kan banyak gitu stigma dia ini, tapi dia hanya memilih salah satu saja. Ini yang terburu-buru. Tapi secara umum kan bukan musuh seperti Profesor bilang, cuman ini sutradara ini terburu-buru. Nah, seperti itu. Apalagi yang muncul sebagai ikon film itu di awal itu adalah mohon maaf sekali kan bagaimanapun tokoh ini pernah bersinggungan dengan Muhammadiyah juga. Waktu itu Gus Muwafiq ini menjadi pembicara di kandangnya Muhammadiyah di Jogja sehingga terjadi penolakan karena Gus Muwafiq ini menjadi obrolan masyarakat, menjadi gosip masyarakat. Mohon maaf sekali beliau dianggap menghina Nabi waktu kecil, rembes matanya, mencuri jambu dan seterusnya. Sehingga waktu itu ya tahun lalu lah ini menjadi pembicaraan nasional. Sebenarnya kalau menurut saya Gus Muwafiq udah bagus, seandainya tidak ada adegan celana cingkrang tadi. Itu kalau minus itu saja, ini film ini bagus. Tapi begitu ada adegan pendek cuma berapa menit tadi, mungkin hanya 1 menit saja, itu menjadi cacat film ini. Jadi cacat. Kenapa yang dimunculkan itu Gus Muwafiq, kemudian ada adegan celana cingkrang dan cadar, bahkan ini kelemahan film itu di situ dikatakan jadi kata Gus Muwafiq jangan pernah ditipu oleh pengasong bendera lain. Silahkan mengasong bendera tapi jangan menandingi merah putih lah, terus terjadi adegan merebut cadarnya kelompok yang dilawan, lalu celana cingkrang diajak berkelahi, lalu cadar itu dibanting ke tanah. Ini kan sebuah emosi. Jadi pelampiasan emosi betapa bencinya terhadap cadar. Nah, kalau bencinya profesor tadi kan masih boleh kuliah, tapi kalau mau kuliah di mata kuliah saya jangan bercadar, ya itu masuk akal lah ya, karena kan nggak kelihatan wajahnya. Mbak Rahma kalau pakai cadar, saya juga nggak bisa melihat nih Rahma atau bukan kan begitu. Masuk. Tapi kalau sampai menyimbolkan merebut cadar lalu dibanting ke tanah, lalu sobek-sobek begitu, ini sudah lagi berlebihan. Nah ini tentu lebay lah menurut saya. Karena waktunya pendek, Mbak. Kalau waktunya 1 jam 2 jam saya kira itu nggak terjadi. Ini karena pendek ya, mungkin sutradaranya mungkin juga nggak belajar film ya. Jadi nah di situ Mbak itu ada sponsor ya. Saya awalnya tuh kan hanya mendengar ya sponsor dari Telkomsel sama Martilar. Di mana sih sponsor itu muncul di film itu yang menarik ini? Kenapa? Jadi di situ diadakan layang-layang itu bergambar Telkomsel ya, begitulah kira-kira. Ada layangan anak main layang di gunung itu gambarnya Telkomsel. Maksud saya ini awalnya dari mana ide ini? Dari Telkomsel atau dari sutradaranya? Saya nggak tahu kan, karena di situ muncul sponsornya itu muncul di visualnya. Ya. Kecuali kalau nggak muncul di visualnya mungkin ya saya nggak tahu apa yang terjadi, tapi ini muncul di visual jadi ada gambar Telkomsel itu ada di layang-layang dimainkan beberapa detik gitu. Nah mungkin itulah kompensasinya. Mungkin saya nggak tahu dibayar atau tidak Telkomsel sponsori, lalu muncul gambarnya di layang-layang. Pertanyaan saya adalah duluan mana ide dari Telkomselnya atau dari sutradaranya, kan begitu. Karena ini dominan sekali tadi nama sebuah provider ini. Ini catatan saya yang awal Mbak Serama. Baik, ini tadi itu Mustafa bolak-balik mohon maaf gitu. Mungkin gara-gara takut seperti Gus Nur atau gimana? Bolak-balik.
Jadi harus mohon maaf loh nih, mohon maaf. Ya mohon maaf ini Prof. Saya balik lagi ke Profesor Azumadi Azra karena ya ini jadi semakin apa ya, semakin nggak masuk akal ketika ini melibatkan nama-nama besar. NU bukan ormas kecil ya, Telkomsel bukan kecil juga begitu kan, ada Marta Tilar seperti itu. Nah, mengapa bisa sampai mengeluarkan maaf ini? Maaf lagi loh ya, ini murahan menurut saya ya ini ya Prof. Awas ITE. Mungkin ini ya terlalu bersemangat gitu ya. Memang belakangan ini di lingkungan NU itu muncul orang-orang yang terlalu bersemangat gitu ya, kurang yang mungkin balance gitu, sehingga kemudian menimbulkan protes-protes. Termasuk kan yang terakhir itu juga yang ramai itu ketika PMI mau membubarkan deklarasi kami di Surabaya, ya kan. Jadi seolah memainkan yang di persepsi orang ini kok seperti ormas yang main bubar-bubarkan gitu ya. Walaupun kemudian nggak jadi gitu, tapi kan kemudian sempat heboh juga. Kemudian juga ada peristiwa beberapa kasus Ansor misalnya ya kan, yang membubarkan juga beberapa acara. Ada yang senang seperti Ansor membubarkan pertemuan HTI di beberapa kota di Jawa Timur misalnya ya kan. Nah, tapi kemudian mungkin orang lama-lama juga capek juga gitu ya, menganggap itu mungkin overdosis gitu. Jadi sehingga kemudian ini mengakibatkan ya itu menimbulkan kesan yang kurang baik lah gitu ya. Jadi oleh karena itu ini sama dengan di film ini, mungkin terlalu bersemangat gitu ya, sampai cadarnya diambil dan dibuang misalnya, dibuang, dibanting-banting misalnya, itu mungkin berlebihan. Jadi itu yang kemudian menimbulkan ya rasa kurang nyaman bagi kalangan tertentu, atau mungkin bagi publik umumnya atau penonton umumnya, ini kok berlebihan gitu. Berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan itu biasanya kurang pas, jadinya kurang pas gitu loh Mbak Rahma. Profesor sendiri tidak setuju katanya, maksudnya tidak nyaman dengan orang yang maksudnya di kuliah bercadar, tapi tidak nyaman juga menyaksikan film ini begitu. Oh iya, kalau saya memang terus terang aja, kalau mahasiswi saya pakai cadar ya saya nggak ngizinkan, nggak nyaman aja. Memang saya juga nggak nyaman. Saya pernah waktu masih menjadi direktur Pasca ya, direktur Pasca di Ciputat, UIN Ciputat, Sekolah Pasca Sarjana, antara tahun 2007 sampai 2015 itu ada pemerintah Arab Saudi mau bikin kelas khusus, 2 kelas. Satu kelas laki-laki, satu kelas perempuan. Yang kelas laki-laki kita terima, yang kelas perempuan pemerintah Saudi itu minta diizinkan pakai cadar, ya kan, pakai cadar. Saya bilang, waduh nggak bisa kalau pakai cadar, ya karena itu pertama melanggar kode etik cara kode etik berpakaian mahasiswi, ya kan, kode etik mahasiswi itu harus muka itu harus kelihatan, jadi nggak boleh pakai cadar, nggak bisa, ya kan, di kode etik itu nggak boleh, artinya boleh tapi harus kelihatan wajahnya, jadi artinya secara implisit itu tidak bisa pakai cadar. Ya kalau mereka tetap mau pakai cadar ya, kalau gitu ya nggak bisa kita terima karena itu melanggar kode etik ya. Jadi itu. Tapi Pak Prof, kalau menurut syariat Islam itu sendiri seperti apa? Karena ada loh yang beranggapan bahwa itu sunnah begitu. Ya sebetulnya bahkan jangankan pakai cadar dalam kehidupan sehari-hari. Waktu sholat aja nggak pakai cadar, ya kan? Sholat itu kan ditutup aurat, ya. Ya jadi muka dan telapak tangan itu dibuka, ya kan? Tidak ditutup, ya kan? Walaupun kemudian ada orang yang perempuan yang kemudian pakai sarung tangan waktu sholat, ada mungkin juga pakai cadar itu. Tapi saya lebih melihat bahwa cadar itu adalah hasil dari budaya dan lingkungan alam Arab yang memang panas, ya kan, panas, banyak udara, padang pasir, kemudian datang hujan angin kencang, jadi panas. Jadi kalau nggak ditutup, memang mukanya itu bisa kepanasan, bisa kebakar, ya kan, karena panas gitu. Jadi itu lebih, dan ini nggak unik sebetulnya di kalangan orang Muslim saja, orang perempuan saja yang Muslim katakanlah begitu, tapi juga di kalangan perempuan Yahudi dulu juga ada yang pakai begitu itu, menutup wajahnya seperti itu ya. Jadi
itu tidak khas, tidak tipikal, tidak khas, tidak tipikal Islami gitu ya, tidak ya. Jadi itu lebih budaya. Kita tidak juga menemukan dalil-dalil yang kuat ya, yang kuat mengenai pemakaian cadar itu. Jangankan itu, mengenai jilbab saja juga ada pertikaian di kalangan ulama kan, ada yang bilang jilbab wajib, ada yang bilang enggak, ya kan. Tinggal baca aja bukunya Pak Quraish Shihab mengenai jilbab itu. Yang wajib bilang karena rambut itu adalah aurat, ya kan, harus ditutup. Ada yang bilang nggak wajib karena rambut itu rambut itu bukan aurat misalnya. Jadi tergantung, di ulama juga berbeda-beda. Coba kita menyikapinya ya saya kira cool saja, tenang aja gitu. Jadi jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu bersemangat gitu, itu aja. Karena juga kita harus kembalikan pada prinsip ya, di NU juga prinsipnya kan wasatiyah. Khairul umur awsatuha, sebaik-baiknya urusan itu kan di tengah-tengah. Jadi kalau sudah berlebihan itu tidak lagi wasatiyah, tidak lagi di tengah. Nah, itu kan kemudian menimbulkan juga ekses-ekses yang lain gitu. Jadi kita kembalikan aja kepada prinsip yang saya kira lazim di lingkungan NU, yaitu harus bersikap tawasud, ya kan, bersikap tawazun, bersikap tasamuh. Nah, tasamuh itu ya oke lah, nggak setuju dengan cadar ya, tapi tasamuh, toleran, biarkan aja ya kan, nggak usah sampai dibanting-banting gitu itu. Nah, jadi itu aja intinya. Ya, tapi semangat itu sebelumnya pernah juga beredar yang video yang terlalu semangat juga ya. Ada ini di Pasuruan kejadiannya, Jawa Timur, orang tua dibentak-bentak ya oleh Ansor ya, yaitu ya karena HTI. Oh iya, saya juga nonton itu. Ya nonton itu, ya nonton. Itu berlebih-lebihan juga ya kan. Menurut saya berlebih-lebihan juga, apalagi seorang anak muda kemudian memarah-marahin dengan nada yang sangat tinggi pada seorang yang menurut saya sih usianya jauh lebih tua daripada yang marah-marahin itu ya. Jadi zaman sekarang ini apalagi itu kan bukan film ya, yang Kejadian nyata. itu kan kejadian nyata dan direkam. Maksud saya dalam zaman di mana setiap orang bisa merekam peristiwa apa saja, harusnya memang harus lebih bijak ya kan. Kalau mau memarahi, menasihati ya ajak aja ke ruang tertutup ya kan, mungkin sehingga kemudian nggak rame gitu. Dan tapi ya tetap saja itu juga tidak sesuai dengan prinsip dakwah, prinsip mengingatkan orang, prinsip menasihati orang itu haruslah, kalau kita mau menyampaikan tausiah bil haq ya, pesan-pesan kebenaran, maka itu harus tausiah bisa juga, harus dengan sabar ya, harus bil hikmah ya kan, menyeru orang harus bil hikmah, harus dengan pengajaran yang baik, mau izatil hasanah, dan kalau perlu ya berdebat dengan baik, mujadalah billati hiya ihsan ya kan, seperti itu. Jadi kalau marah-marah seperti yang kita lihat itu juga nggak cocok, apalagi kalau kemudian memunculkan sikap yang berlebihan yang tidak sesuai dengan prinsip wasatiyah tadi itu, yang di dalam wasatiyah itu ada tasamuh itu kan toleran ya kan. Ya kita berbeda lah. Saya juga nggak, seperti yang tadi udah saya katakan, nggak strike ya, nggak setuju juga dengan cadar ya, tapi ya kan nggak ini ya, saya pada akhirnya ya biarinlah, nggak apa-apa gitu, asal jangan ikut kelas saya, itu aja yang penting bagi saya. Karena pilihan masing-masing ya, Prof ya. Ya, tapi ini saya ke Mustafa ya, apakah memang karena ada beberapa kejadian gitu loh, kalau kita ingat kasus penusukan Wiranto ya kan, itu kan bercadar begitu. Ada kasus bom ya, pokoknya bukan digambarkan ya, pokoknya mesti bercadar lah gitu. Nah, apakah ini ya memang seperti itu begitu, lantas di generalisir seperti itu? Jadi di Indonesia itu memang unik ya. Pertama, sebelum menjawab soal kenapa semua digambarkan yang keras-keras, yang radikal itu bercadar, kenapa yang bom-bom itu selalu celana cingkrang, apa itu kita bisa memilih ya, apa kita itu tergantung pada media massa gitu. Jadi memang ini semacam ada penggiringan opini. Semua diarahkan ketika hal
ada 3 hal ya yang saya sebut sebagai fitnah akhir zaman gitu. Yang pertama, umat Islam itu selalu difitnah dengan apa? Yang pertama adalah intoleran. Katanya umat Islam itu rata-rata intoleran. Kalau ada yang bangun gereja nggak setuju, ada yang mau tempat ibadah lain sakit hati lalu digeruduk, ada yang membangun kafe-kafe remang-remang ditutup. Nah itu. Tapi kan itu memang benar terjadi kan itu. Ada beberapa gereja Yasmin dan lain-lain, ada beberapa gereja yang bermasalah. Iya, kasuistik. Tetapi karena masyarakat kan nggak membaca secara detail ya, mungkin nggak ada izinnya, nggak izin sama pemilik tanah. Ya pastinya tidak representatif seluruh umat Islam, udah pasti enggak, itu hanya kasuistik. Itu hanya kasuistik aja. Jadi tapi nggak boleh digeneralisir gitu. Jadi yang pertama kita itu stigma seolah itu intoleran, padahal kejadiannya kasuistik kan. Nah, yang kedua umat Islam itu seolah radikal gitu. Jadi setiap kepala yang muncul itu, saya apalagi nama saya Mustafa atau Azumardi ya gitu kira-kira, nama Muslim itu setiap ada bom meledak, setiap ada kekerasan selalu menjadi tanda petik tersangkanya. Kita tuh seperti yang menjadi radikal itu kita orang yang bacanya fasih Al-Quran, tahu banyak agama, ceramah di mana-mana, karena sering ditangkepin, mohon maaf sekali lagi, sering ditangkepin polisi, sering diborgol, nah, itu lalu disimpulkan lu tuh umat Islam itu radikal, maka sering ditangkepin polisi, kira-kira begitu. Yang ketiga, fitnah apa? Terorisme. Jadi umat Islam selalu difitnah. Tapi semua ada kejadiannya, ada penyebabnya. Perancis, kenapa ada orang memenggal kepala? Saya nggak setuju menggal kepala, tapi maksudnya ada api, ada asap, ada api kan begitu kan? Karena Perancis menghina ya, memuat gambar Nabi, lalu ada yang emosi yang berlebihan seperti tadi itu dengan memenggal kepala non-Muslim sampai putus kepalanya. Tapi kemudian Perancis membalasnya dengan menghina orang Islam seluruh dunia. Kalau diboikotnya kan saya membalas. Maka yang saya setuju Profesor, berlebihan itu nggak baik. Tapi juga jangan menyulut api kan begitu kan? Kalau nggak mau diboikot ya jangan seperti itu, kalau nggak mau dipenggal ya seperti itu kan, ini mindset yang terjadi masalah. Jadi 3 fitnah inilah yang terjadi. Oleh karena itu saya nggak kaget ketika kemudian ada sekelompok ya masyarakat yang yaitu nggak membaca dengan detail, nggak membaca dengan teliti, istilah saya sumbu pendek, gampang terbakar, gampang terprovokasi, ya gampang digerakkan oleh orang dan uang. Ini sangat kejadian seperti ini banyak sekali. Nah, yang menjadi persoalan adalah media sosial sekarang ini. Kenapa? Karena kan pelaku-pelaku ini, kelompok-kelompok ini yang termasuk yang membuat film, kan punya anak buah, punya murid, punya fans di media sosial itu. Terpaksa mereka membela fans mereka, entah salah, entah benar dia bela. Nah, di media sosial itu, hina-hinaan, caci maki, umpat-umpatan terjadi hanya karena membela pembuat film ini. Padahal sekarang ini faktanya adalah film di YouTube, film dia yang di YouTube itu sudah ditutup keterangan untuk like dan unlike-nya itu. Kenapa? Ya karena yang membenci dan unlike itu lebih banyak daripada yang like. Jadi sudah tidak imbang. Oleh karena itu admin daripada pengupload film itu kemudian menyatakan ya dengan tegas menutup informasi itu sehingga sekarang tidak diketahui berapa yang tidak suka, berapa yang suka. Tapi pada akhir beberapa menit lalu, saya bisa membuka dengan ID saya, itu sudah nggak bisa dibandingkan lagi, karena sudah sekian ribu % yang tidak suka dibandingkan yang suka. Oleh karena itu, admin menutup itu. Sekarang nggak bisa kelihatan. Dari ini saja sebenarnya sudah ketahuan bahwa film ini dibuat tidak mendidik masyarakat, membuat masyarakat marah, tidak suka, dan seterusnya. Baik. Seandainya ini yang maksudnya kalau yang dibuat musuh, mohon maaf sekali, yang dibuat musuh ini bukan sesama Muslim, misalkan OPM misalkan, ini nggak ada masalah saya kira. Orang kan mendukung film ini. Persoalannya adalah yang dibuat dalam film ini adalah pertengkaran sesama Muslim. Padahal kita harus rukun, harus bersatu. Tadi dikatakan kita harus rukun, tetapi kemudian film itu justru membuat orang tidak rukun. Orang Islam diadu domba dalam film itu. Ini menyebabkan bermasalah. Coba kalau itu yang dimaksud komunis musuh nasional, OPM musuh nasional, dan seterusnya. Lah, tapi kalau sama Muslim dianggap musuh nasional, ini yang menjadi masalah Mbak Sarita. Mungkin ini Muslim yang tadi itu khilafah itu loh. Itu masih khilafah itu khilafiyah. Nah ini Prof. Azumardi Azra, karena begini, seperti yang ditampaikan Kak Mustafa tadi ya, bahwa ada semacam stigma dan harus diakui nih Prof, akhir-akhir ini ya, di rezim
Di rezim Jokowi inilah. Mbak Rahma, jadi begini, Mustafa. Jadi pertama saya kira kita membebaskan umat Islam itu harus membebaskan diri dari rasa tertuduh. Itu yang saya sebut dengan kaum muslimin itu kebanyakannya merasa dalam kepungan, under siege psychology. Psikologinya psikologi terkepung. Jadi kalau ada orang yang tertangkap, ya kan namanya nama muslim, katakanlah pakai nama Muhammad, dia bawa bom kemana gitu, ditangkap oleh polisi. Maka semua orang itu tersinggung, orang Islam tersinggung. Menurut saya nggak usah tersinggung, biarkan aja, ya kan? Itu kan pribadi-pribadi, kebetulan namanya Muhammad. Jadi jangan kita merasa bahwa Muhammad itu kemudian yang membawa bom itu representasi dari kita semua, yang membuat kita tersinggung gitu. Jadi itu saja sebabnya, itu saja. Karena memang juga di dalam masyarakat sendiri ada narasi yang dikembangkan yang ingin kemudian membuat satu peristiwa, satu kejadian itu kemudian mengenai umat Islam secara keseluruhan. Misalnya katakanlah seorang ustadz atau seorang ulama misalnya dipanggil oleh Bareskrim, ya kan? Maka kemudian narasi yang dihidupkan oleh pihak tertentu di kalangan umat Islam bahwa umat Islam atau ulama itu dikriminalisasi. Padahal yang dikriminalisasi itu yang dipanggil itu cuma satu gitu. Satu ulama, mungkin dia punya kesalahan tertentu atau diduga punya kesalahan tertentu, misalnya melakukan sesuatu, diduga melakukan sesuatu, tapi kemudian wacana yang dikembangkan di publik adalah ulama dikriminalisasi. Nah, menurut saya yang begitu-begitu itu harus kita hilangkan. Karena apa? Karena sebetulnya kecuali ya peristiwa Macron kan, tapi sebetulnya baik di Indonesia ataupun di luar negeri umumnya, mereka itu lebih sensitif untuk tidak menuduh Islam atau menuduh kaum muslimin secara keseluruhan itu secara gegabah, secara ngebyah-uyah. Kalau Macron kan memang ngebyah-uyah, dia bikin orang marah, jelas. Dia tidak saya kira dia tidak hati-hati untuk tidak melibatkan seluruh umat Islam atau Islam secara keseluruhan. Ya kalau mau ya si pelakunya aja yang dikecam atau apapun lah istilahnya, tapi jangan mengeneralisasi secara keseluruhan ya. Nah, jadi itu saya kira kita umat Islam terutama di Indonesia ini saya kira harus itu saja, harus membebaskan diri dari. Nah ini Prof, bagaimana cara membebaskan diri dari psikologi itu ya ketika memang dirasa stigma itu semakin kuat ya dengan penegakan hukum, tadi kriminalisasi katanya begini-begini, tetapi sebenarnya kalau ada teror begitu ya, namanya Muhammad atau namanya siapa, yang membuat kesan narasi itu berkembang kan bukan orang Islam sendiri, Prof ya. Karena contohnya ini ada kasus Denny Siregar ya, menampilkan anak-anak santri begitu dibilang ini adik-adik calon teroris begitu kan. Kalau itu jelas tendensius, apalagi kalau menyebut itu, kalau gitu sudah tendensius, saya kira itu harus diklarifikasikan oleh yang bersangkutan atau kalau perlu memang dibawa ke ranah hukum ya. Sudah dibawa ke ranah hukum tapi belum diproses. Nah, jadi itulah yang kemudian dipersoalkan oleh banyak kalangan aktivis Muslim. Katanya kalau kita yang melaporkan buzzer seperti itu, maka kemudian polisi cenderung mengabaikan, tidak diproses. Tapi kalau misalnya giliran ada yang berada pada pihak yang lain di luar itu, misalnya langsung ditangkap orang seperti Syahganda ataupun siapa itu. Makanya timbul anggapan kriminalisasi itu, Prof. Jadi maksudnya saya bilang bukan baper murni begitu loh orang Muslim itu, ada sebab-sebabnya juga begitu, Prof. Memang ada yang seperti itu, tapi kemudian jangan kemudian membuat kita bersikap terlalu defensif dan apologetik ya kan. Orang Islam itu juga kadang-kadang sering apologetik ya, tidak mau mengakui sesuatu hal yang memang sudah menjadi gejala fenomena, misalnya bahwa ada orang Islam memang yang radikal ya kan. Radikal itu maksudnya yang ingin mengubah NKRI, ingin mengubah Pancasila, itu dalam pengertian itu seperti itu radikal ya.
Nah, tapi kemudian di kalangan kita itu nggak mau mengakui, misalnya dengan mengatakan saya juga radikal, saya radikal 100% misalnya. Karena apa? Karena saya menjalankan agama Islam secara sepenuhnya. Saya selalu sholat tahajud, saya selalu puasa Senin Kemis, maka saya juga adalah orang yang murni radikal. Kalau rajin sholat tahajud, rajin puasa Senin Kemis itu tidak termasuk radikal dalam pengertian itu. Jadi jangan menarik terlalu jauh. Yang dimaksud dengan radikal itu adalah orang-orang yang ingin mengubah NKRI atau menjadi daulah Islamiyah, menjadi khilafah, menegakkan syariah, itu yang dimaksud dengan paham radikal itu. Dan radikal itu menggunakan kekerasan. Kalau orang sholat tahajud kan nggak menggunakan kekerasan, ya kan? Tidak, puasa Senin Kemis juga tidak melakukan kekerasan. Jadi oleh karena itu tidak termasuk ke dalam kategori asasi radikal, begitu kira-kira. Tapi mungkin ini pokok permasalahannya, Prof, ada perasaan di perlakuan tidak adil begitu ya. Karena ya pastilah ada orang Islam yang radikal, karena kita mayoritas Islam ya, pasti ada orang Islam yang radikal. Kalau di Italia atau di Amerika lain lagi yang radikal, bukan orang Islam, yang di Italia itu yang radikal lain lagi gitu ya. Karena atau di Thailand sana, di Myanmar yang radikal lain lagi, bukan orang Islam. Tetapi karena di Indonesia ini pasti banyak kasus radikalisme orang Islam. Tetapi akhir-akhir ini kok seperti yang tadi disebut seperti berlebihan begitu. Ada seperti propaganda ingin menerapkan stigma bahwa ya tadi itu salah satunya seperti yang ditampilkan dalam film NU ini. Ya memang kalau saya mengamati itu gejala yang paling kuat itu memang sejak masa awal reformasi. Kalau ada gejala itu, kemudian ada pemboman Bali ya kan, kemudian ada peristiwa 11 September. Nah, tapi kan kemudian baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional itu terjadi perubahan. Ya, mereka tidak lagi mengidentifikasikan, berusaha menghindari identifikasi terorisme dengan Muslim. Mereka dengan sangat hati-hati tidak menggunakan istilah. Tapi ini di Indonesia, Prof, khususnya di Indonesia yang saya bicarakan ini, akhir-akhir ini seperti semakin contohnya Jokowi dan menteri-menterinya kan selalu waktu baru dilantik, menteri-menterinya selalu mendengung-dengungkan isu radikalisme ini begitu, sehingga orang merasa wah ini seperti berlebihan begitu. Ya bisa saja ya kan, bisa saja ya. Saya kira saya nggak tahu ya, mungkin maksudnya itu Menteri Agama kan yang sering menyebut hati-hati good looking person itu jangan-jangan radikal. Saya kira Menteri Agamanya nggak paham gitu masalah seperti itu ya. Jadi saya tidak melihat itu sebagai sebuah gejala yang umum ya. Mungkin ya ada di kalangan pejabat pemerintahan itu, apakah Menteri Agama atau yang lainnya yang selalu menyebut radikal-radikal itu. Tapi belakangan kan kayaknya dia juga udah mulai menahan diri ya. Tapi ya saya melihat kalau ada yang berpendapat seperti itu ya kita hadapi saja ya kan. Hadapi, kita berikan penjelasan, kita berargumen dengan mereka. Ya menurut saya sih yang paling penting itu seperti yang saya tekankan, kita umat Islam ini harus membebaskan diri dari under siege psychology itu, psikologi orang yang terkepung ya. Sebab kalau kita merasa selalu terkepung, maka sedikit-sedikit kita sangat sensitif, berlebihan, bereaksi berlebihan ya. Nah, ini yang kalau itu yang terjadi, maka saya kira kurang sehat, nggak sehat secara sosial, nggak sehat secara keagamaan gitu. Iya. Itu Mustafa, jangan apa tadi itu bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Indonesianya baper gitulah ya, jangan terlalu direspon inilah gitu. Nggak perlu lah. Jadi kalau psikologi terkepung, menurut saya juga nggak merasa terkepung, cuman kan saya sendiri orang media, saya 15 tahun menjadi jurnalis, saya menyaksikan sendiri bagaimana kejadian terorisme secara kasat mata sendiri di lapangan maupun informasi di kantor polisi, saya sudah kenyang soal itu. Jadi kalau 1-2 kasus saya kira tidak ada masalah. Dulu ketika para ulama, tokoh Islam ada yang dibacok cuma 1-2 kali, dulu masih orang memaklumi gitu. Ini kok dibacok, ini kasusistik ini, bacoknya orang gila. Lalu ada lagi dibacok lagi, ini kasusistik, orang gila yang bacok nih. Lalu masjid dicoret-coret, ini kasusistik nih, pelakunya paling gila. Lama-lama kalau ini berulang-ulang, saya nggak yakin ini sebuah kasuistik.
Apalagi penuntasan hukumnya suka kadang-kadang nggak jelas. Saya sendiri ada yang tahu nggak gimana itu kasus apa Jaber itu, Syekh Jaber itu gimana perkembangannya? Tidak ada yang tahu. Saya juga mencari informasi ke sana kemarin nggak jelas pada akhirnya. Bahkan kasus Wiranto pun saya nggak bisa mantau. Bagaimana sih akhirnya kasus Wiranto itu dia benar luka atau tidak, nggak pernah ditunjukkan kepada masyarakat. Kalau Jaber kan kelihatan ditusuk, ada darah, saksinya banyak gitu. Jadi di sini sebenarnya ada misteri sebenarnya. Mohon maaf sekali, saya bilang kalau sesuatu peristiwa itu tersentuh dengan intelijen, maka semua orang nggak akan paham apa yang terjadi sebenarnya. Dan ini saya mencium bau-bau seperti itu, termasuk pembacaan ulama, radikalisme, tanda petik di masjid, coret-coretan itu, lalu kekerasan-kekerasan yang menimpa umat Islam karena tipikalnya sama. Ketika ini yang menjadi korban itu adalah umat Islam, mohon maaf, pelakunya nggak jelas, nggak pernah tuntas persoalan. Tapi ketika tanda petik orang Islam yang menjadi pelaku, itu menjadi umbaran di media massa, di pengadilan disuruh pakai peci, pemberitaan dihubung-hubungkan dengan misalkan teroris ini rajin ke masjid, rajin tahlilan. Di rumahnya ditemukan sajadah dan buku porno. TKP ada paspor namanya ini, kemudian dia itu adalah anggota ormas ini. Iya. Bahkan ya seperti itu. Apalagi tadi Mbak Rahma kan sudah mencium bau-bau yang tidak adil ya. Bahwa kalau yang lapor itu misalkan Habib Rizik, yang lapor itu saya, yang lapor itu Din Samsudin, yang lapor siapa? Kok penyelesaiannya nggak jelas? Indonesia Negara itu yang lapor itu adalah pondok pesantren itu. Sampai sekarang juga nggak jelas dengan berbagai alasan dan dalih gitu. Jadi ini sangat luar biasa. Abu Janda itu sudah berapa orang yang melaporkan. Sampai sekarang lenggang-lenggang kangkung aja sampai sekarang. Jadi Ade Armando juga. Ade Armando. Sebenarnya saya kenal juga dengan Ade Armando. Bermasalah dengan beberapa kali dengan Muhammadiyah juga sering. Tapi juga nggak pernah jelas. Mau kita somasi, kita laporkan. Akhirnya orang Islam, mohon maaf sekali, kadang-kadang harus putus asa. Karena laporan-laporan yang dibuat beberapa kali, Habib Rizik itu lebih dari 20 kali lapor juga nggak pernah selesai. Nggak dari mana. Sampai di mana laporannya juga nggak jelas. Jadi ini memang fenomena tanda petik di era sekarang ini sangat unik, menurut saya berlebihan, tanda petik berkurang, mundur. HTI itu kalau mau dibubarkan sejak zaman kapan, perilakunya sama kok. Bahkan tokoh-tokoh Islam hadir pada tahun 2007 atau 2006 itu di Gelora Bung Karno itu karena apa? Memang pada saat itu ya pemerintah paham bahwa HTI itu hanya pemikiran, nggak ada kekerasan, nggak ada angkat senjata dan sebagainya. Kenapa nggak dibubarkan pada zaman SBY misalkan, atau zaman Gus Dur, zaman apa, toh perilakunya sama. Tapi baru terjadi saat ini dibubarkan oleh zaman Pak Jokowi. Menurut saya maksudnya gini, bahwa era sekarang sejak 2014 itu Indonesia mulai berubah. Ketidakadilan itu mulai muncul berlebihan itu sejak SBY lengser. Sebelumnya nggak pernah saya lihat kejadian-kejadian aneh ya, menimpa masjid, menimpa ulama, menimpa aktivis muslim, pembenjaraan, pemborgolan, dan seterusnya yang sangat berlebihan itu nggak pernah saya lihat ketika SBY dan sebelum-sebelumnya. Tetapi setelah SBY lengser, saya nggak bilang era siapa ya, tapi SBY lengser, nah kejadian-kejadian seperti ini mulai terjadi sampai sekarang. Dan saya duga nanti sampai 2024 akan seperti ini stagnan terus, jadi terjadi terus, nggak akan berhenti. Ini Mustafa hati-hati sekali nih Prof, takut ITE sampai pakai belangkon ini. Nah saya tadi pakai belangkon, tak pikir itu aja Mustafa, Anda bikin aja buku putih itu semua itu kasusnya itu ya. Supaya jelas ada yang mendokumentasikan itu, coba dibikin itunya, bikin buku putihnya. Ya, itu Prof, mungkin ini disambung juga tadi itu kan tema bahwa sekarang ini ya ini bisa dikatakan salah satu musuh pemerintah juga lah ya jadinya ini radikal yang dikonotasikan cadar dan lain-lain ini karena melalui meskipun itu oknum Menteri Agama yang sering mengatakan yang bercadar, good looking dan lain sebagainya, tapi sudah kadung lah orang menganggap ini memang seperti ini ininya. Nah ini kalau menurut Prof untuk mengatasi hal ini seharusnya ada misalnya film ini harusnya karena ini kan yang membuat NU ormas Islam besar kan anggapan orang ini representatif umat Islam, potret umat Islam seperti itu ngerampas cadar orang dibuang seperti itu, jadinya kan jadi salah kaprah begini. Ini harus minta maaf atau ini juga harus diproses hukum karena ujaran kebencian, mengadu domba dan lain sebagainya. Kalau menurut Prof seperti apa harusnya? Ya mungkin maksudnya itu kalau untuk sampai mengadu domba sih enggak ya. Saya kira ya, tapi ya itu tadi terlalu bersemangat sehingga kemudian lepas kontrol gitu. Biasanya kalau terlalu bersemangat orang lepas kontrol. Terlalu bersemangat sama merah putih ya kan.
Kalau lepas kontrol itu kan spontanitas, Prof. Ini kalau film kan diedit, direview berkali-kali, masa lepas kontrol, Prof? Iya, tapi itu mungkin sudah menjadi obsesi ya di dalam para pembuat film itu. Saya tidak tahu sejauh mana hubungan antara pembuat film itu, mungkin sutradaranya atau produsernya, hubungannya dengan PBNU, ada nggak? Apakah hubungannya itu resmi atau setengah resmi, tidak resmi, atau hanya kebetulan orang-orang NU yang bikin, aktivis NU misalnya, itu kan harus diklarifikasikan. Jadi Apa menurut Profesor Azumardi Azra ini menunjukkan potret NU seperti itu sebenarnya? Atau saya belum yakin, itu makanya saya pertanyakan, apakah itu hanya dibikin oleh orang-orang tertentu yang kebetulan mereka memang aktivis NU, atau memang misalnya di kredit title-nya itu ada disebutkan di situ PBNU-nya, atau misalnya pimpinan NU tertentu, misalnya itu kan harus kita jelas, karena belum saya juga nggak menontonnya sampai akhir ya kan, dan juga kredit title-nya itu juga nggak lengkap ya kan, jadi ini yang harus diklarifikasikan dulu ya. Kita bisa aja minta keterangan kepada PBNU ya kan, apakah ini memang sikap PBNU? seizin atau dengan restu PBNU, ataukah ada arahan tertentu misalnya ya kan, itu kan harus diklarifikasikan dulu sebelum kita mengatakan bahwa film ini adalah representasi dari NU. Saya tidak yakin itu representasi dari NU, tapi memang di lingkungan kader-kader terutama anak-anak muda NU itu ada. Ya, putus ini Prof. Terlalu bersemangat itu ada ya kan. Tapi Prof, saya tertarik istilah Prof tadi yang terkepung dari psikologi terkepung tadi itu ya Prof ya. Tetapi apakah menurut Prof bahwa ini memang terkepung atau memang dikepung kita ini nih Prof sebenarnya? Karena begini, kalau sudah dianggap musuh pemerintah begitu atau berbeda pendapat, ya semua jadi takut berpendapat, Prof. Contohnya ya, udah luar biasa lah pendemo begitu. Ini kembali lagi ke topik tadi tuh, Prof. Itu sampai yang ditelanjangin gitu kan. Kalau koruptor nggak sampai lah ditelanjangin ya. Terus diborgol, dipamerkan begitu ya. Nah ini yang mungkin menimbulkan psikologi terkepung tadi, Prof. Iya, tapi kita juga harus hati-hati ya sebelum mengeneralisasi ya, bahwa katakanlah aksi polisi seperti itu ya yang berlebihan gitu, menangkapi orang-orang aktivis atau kami ataupun mahasiswa ya sebagai representasi dari keinginan untuk mempersekusi atau tujuan-tujuan tersembunyi, motif-motif tersembunyi untuk mempersekusi orang Islam misalnya. Itu harus dipertanyakan dulu. Saya ditanya juga dalam beberapa webinar apakah misalnya reaksi polisi itu merupakan persekusi terhadap kelompok Islam. Saya bilang ya tidak ada, secara eksplisit tidak ada indikasi ke arah situ itu ya. Yang ditangkap itu kan atas nama mahasiswa Muslim, walaupun juga terjadi misalnya penyerbuan ke GPII ya kan di Menteng ataupun pelayanan kesehatan Muhammadiyah MDMC itu ya kan, tapi setahu saya wacana yang berkembang, narasi yang berkembang itu tidak diarahkan pada kelompok Muslim tertentu ya kan. Mungkin bukan kelompok Muslim tertentu, Prof, tapi lebih dianakan bahwa yang tidak sependapat dengan pemerintah begitu. Iya, kalau itu lebih pas, ya lebih pas. Artinya kita tidak bisa mengatakan bahwa mahasiswa-mahasiswa yang digebuk ataupun kemudian tokoh-tokoh kami yang ditangkap, misalnya itu sebagai bentuk persekusi terhadap orang Islam, misalnya umat Islam secara keseluruhan kan nggak bisa, ya kan. Jadi mungkin itu lebih kaitannya dengan karena perlawanan mereka terhadap kebijakan pemerintah. Presiden Jokowi dan DPR yang mengesahkan undang-undang Omnibus Law kan, itu lebih lebih melibatkan misalnya buruh misalnya ya kan, jadi tidak jelas kaitannya dengan ormas Islam, sebetulnya nggak ada itu. Jadi kita nggak bisa mengatakan itu sebagai indikator ya perlawanan terhadap undang-undang Ciptaker itu sebagai perlawanan umat Islam terhadap pemerintah ya kan, nggak bisa ya. Nggak seperti itu juga sih, mereka lebih menyoroti ya tadi itu perbedaan pendapat begitu ya Prof ya. Nah,
Tapi ini Kak Tova, menurut Kak Tova haruskah ada klarifikasi ya dari pihak NU atau bahkan permintaan maaf dari pihak NU ini terkait beredarnya film itu? Karena filmnya nggak ditarik ya, masih ada di YouTube ya. Ya, itu urusan NU, cuman saya nggak tahu, cuman yang saya lihat di YouTube ini, entah ini dari resmi atau tidak, saya itu nggak enak komentari sebenarnya. Tapi film ini dimuat atau diposting oleh akun atau station di YouTube. Ini namanya NU Channel. Yang NU Channel ini memang, mohon maaf, resmi milik ormas tersebut. Jadi kalau saya bilang ini bukan milik mereka, ya nggak tahu gimana caranya gitu. Yang pertama, memang yang posting adalah NU Channel yang pertama. Yang kedua, dalam adegan itu memang ada bendera NU. Memang ini tadi saya lihat, saya bilang ini mungkin kurang hati-hati, mestinya kalau memang ini belum ada quality controlnya ya sebelum tayang, mestinya kan apa ada persetujuan secara organisasi atau apa, tapi masyarakat di medsos terutama saya lihat memang mereka sudah menyimpulkan karena memang yang menayangkan bukan pihak lain gitu, yang menayangkan memang NU sendiri. Yang diakui tidak saya nggak tahu, tapi saya nggak enak mau komentari lebih panjang. Yang jelas film ini memang sudah menjadi obrolan hangat di masyarakat dan tidak layak untuk tayang karena menyakiti banyak pihak, dan kesan saya memang tidak menghargai perbedaan, tidak menghargai pemikiran, tidak menghargai toleransi dan seterusnya. Yang seharusnya memang seluruh umat manusia ini seperti Profesor bilang tadi harus saling menghargai, saling toleransi. Tetapi dengan adanya film ini, saya yakin sekali ini kalau nggak dihapus dari YouTube, ini malah menimbulkan dosa banyak gitu kira-kira. Karena semua orang istilahnya, ini film ini memang tidak mendidik gitu. Apalagi maunya ngajak nasionalisme tapi judulnya pakai bahasa Inggris misalkan. Kan begitu. Kalau mau ada nasionalisme misalnya ya seluruhnya bahasa Indonesia misalkan. Ini kontroversi. Jadi mungkin karena ingin menyasar milenial ini katanya. Karena yang disasar dari video ini adalah milenial. Nah, sayangnya di YouTube itu nggak bisa dibatasi. Yang milenial kan orang-orang yang lahir tahun 97, 98. Nggak, menggunakan bahasa Inggris tadi itu loh, karena ingin milenial tadi itu loh. Oh gitu, ada short movie dan seterusnya. Ya bisa saja. Bahkan itu obrolan di media sosial itu menurut saya sudah berlebihan juga gitu, karena sudah saling menghina, mengumpat, mencaci maki, sehingga sudah tidak sehat lah. Apapun suatu produk yang nggak baik, ya nggak jorok, bahasa saya itu tampaknya hasilnya juga nggak akan baik. Menurut saya lebih baik, saya usul saja kalau setuju, itu dihapus saja, ganti film yang baik, atau dipotong saja khusus adegan yang mencerabut cadar itu, supaya tidak menjadi omongan negatif masyarakat. Kira-kira begitulah. Iya, petarung secara fisik begitu ya. Tapi Prof, kalau saran Profesor Azumardi, ini sekaligus yang terakhir ya, sudah hampir ini waktunya. Prof, kita tahu ya kalau memang mau membangkitkan nasionalisme merah putih, ada cara-cara yang lebih elegan sebenarnya, meskipun lewat seni ya. Ada lagu Gombloh dulu merah putih begitu ya, kemudian Coklat juga bendera merah putih, dan itu long lasting begitu, sampai sekarang orang masih menyanyikan dan diapresiasi tanpa mendiskreditkan pihak-pihak lain begitu. Tapi ini jauhlah dari seperti itu ya Prof ya. Menurut Prof ini harus disarankan kepada NU untuk mengklarifikasi atau menghapus atau bagaimana kalau saran Prof? Ya, saya kira memang kita berkewajiban untuk selalu meningkatkan nasionalisme ya, tidak hanya di kalangan generasi milenial, tapi juga kita-kita yang sudah outgoing ya, sudah uzur begini ya, nasionalismenya tetap harus ditingkatkan gitu ya. Tapi ya seperti yang Mbak Rahma ingatkan tadi, saya setuju dengan itu ya, kita meningkatkan itu, tapi tidak harus kemudian melakukan hal-hal yang mungkin menyakiti ataupun menyinggung ada kelompok-kelompok lain kan. Kalaupun kelompok lain itu tidak setuju dengan nasionalisme Indonesia, saya kira mereka harus didekati, harus dirangkul, harus dicoba berikan perspektif dan lain sebagainya itu ya. Bukan diajak pencak silat ya Pak? Sebab kalau kita dekati mungkin secara mungkin agak keras mungkin nggak efektif, mungkin semakin menjauh gitu. Jadi ini harus dilakukan pendekatan ya. Jadi kita juga penting mengingatkan ya, dalam hal keagamaan ini ya, kita harusnya memang selalu berpegang pada asasnya itu ya, selalu ada di tengah, tak usah terjerumus ke dalam bentuk
hal-hal yang berlebihan, yang ekstrim ke sana, ekstrim ke sini, ya kan, yang kemudian bisa menimbulkan ekses-ekses yang tidak perlu gitu, yang kemudian menambah ruwet lah masalah gitu. Ya, ini menarik, saya setuju ya dengan Profesor Azumardi Azra tadi ya. Ini mungkin ditambahkan singkat, masih ada waktu sedikit, Kak Tova, karena khilafah dan lain sebagainya itu adalah pemikiran sebenarnya, ada di pikiran ya, tidak ada tindakan kekerasan. Seharusnya dilawan dengan pemikiran juga begitu ya, dengan dialog. Karena sekarang ini zamannya dialog mestinya ya, bukan diajak bertarung begitu sampai dicabut cadarnya, dibanting, bukan seperti itu ya. Seharusnya cara yang dikembangkan. Ya, negara kita kan negara kesepakatan ya. Jadi memang secara prinsip kita sepakat tidak memakai khilafah, pakai Pancasila. Tapi orang berpikir, berdiskusi, ya biarin saja cuma diskusi. Saya teringat pertanyaan Ahmad Dhani gitu. Kalaupun misalkan yang orang bercadar berkhilafah berapa mau mengganti Pancasila, caranya kan gimana juga susah gitu. Melalui DPR, kecuali angkat senjata. Memang itu sudah betul kalau sudah angkat senjata baru. Tapi kalau masih berpikir diskusi di kampus, diskusi di hotel, ya biarin saja. Maka pejabat kita dulu ketika HTI masih ada juga biasa mendatangi HTI, berbicara di depan publik, di acara-acara HTI juga biasa aja gitu. Dulu ya, maksudnya sebelum 2014, maksudnya berpikir itu ya biasa-biasa aja. Karena itu memang menumbuhkan kritis kita ya. Tapi kalau kita dilarang untuk berpikir dengan berbagai dalih, kemudian ditangkap, diborgol, laporan soal ITE, ini sudah nggak sehat. Maka sekarang saya di Twitter pun tidak berani lagi ngetik-ngetik ya, hanya dengan simbol-simbol saja, dengan huruf, dengan icon, dengan emoji, dan seterusnya. Kenapa? Ini undang-undang ITE ini luar biasa setelah Pak SBY lengser itu. Jadi digunakan serampangan menurut saya ya, yang lain boleh berbeda, menurut saya ya serampangan penggunaannya oleh oknum-oknum seperti itu. Ya nih, yang terakhir juga ditambahkan lagi Prof, ini serampangan undang-undang ITE ini macam undang-undang subversif, jangan Pak Harto dulu gitu. Ya, saya kira memang undang-undang itu, ITE itu memang udah digunakan untuk semaunya, ya kan, untuk memberangus, menakut-nakuti orang. Jadi ini kan yang inilah lembaga-lembaga demokrasi dalam negeri maupun yang mengakibatkan jadinya kemunduran di dalam demokrasi kita, karena kemudian orang diberangus ataupun ditakut-takuti dengan undang-undang ITE itu ya, pencemaran nama baik dan lain sebagainya itu. Ini jadi kebebasan berpendapat itu menurun, merosot secara cukup signifikan dengan penggunaan ITE itu. Nah, jadi saya nggak tahu apakah mungkin undang-undang itu apakah sudah pernah ya diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Saya nggak tahu, mungkin sudah, tapi mungkin gagal, saya nggak tahu, nggak ingat persis. Tapi jelas itu sangat merugikan, ya kan, apalagi ketika itu digunakan semaunya sendiri gitu oleh pihak yang berkuasa ya, itu berbahaya sekali. Iya, jadi semacam pasal karet begitu ya. Baik. Iya. Terima kasih ini Prof. Azumardi Azra ya. Terima kasih juga Mustafa Nahrawardaya. Ya, terima kasih juga yang sudah menyaksikan diskusi ini. Tenang, masih bebas kok berkomentar ya. Boleh berkomentar apa saja, jangan takut ITE terus. Nanti jadi takut-takut nanti pakai kode-kode komennya. Baik, saya Rama Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.